Selamat siang Pak Firman dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai culture yang ada pada perusahaan Wardah, yang mana anggota kelompok kami yaitu ada Putri Ristin Perdanasari, Junana Deka Parameswari, dan juga Rosa Kusnia. Budaya perusahaan atau corporate culture itu merupakan keyakinan, nilai, kepercayaan, dan juga norma, yang mana pada 4 poin ini bisa menjadi ciri dari perusahaan dan akan diikuti oleh anggota-anggota perusahaan. Budaya itu yang akan menuntun tentang bagaimana bisnis akan dilakukan, yang mana berakar pada tujuan, strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau kegagalan utama sebuah bisnis. Untuk jenis-jenis dari budaya perusahaan, yang pertama ada budaya komunal. Nah, di sini memberi anggotanya rasa memiliki dan juga didorong tugas. Pemimpin budaya ini biasanya sangat inspirasional dan juga karismatik. Sisi negatifnya adalah mereka sering memiliki pengaruh terlalu besar dan anggota yang kurang berkontribusi. Yang kemudian ada budaya jaringan, di mana anggota adalah sebagai teman dan juga keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Mereka bersedia untuk saling membantu dan berbagi informasi. Namun sisi negatifnya adalah mereka begitu dekat dan ramah satu sama lain sehingga mereka enggan mengkritik kinerja yang buruk. Kemudian ada mercenary culture, di mana mereka berfokus pada tujuan yang ketat. Tujuan harus dipenuhi dan pekerjaan harus dilakukan secara cepat. Semua orang fokus pada tujuan dan objektivitas. Sisi negatifnya adalah mereka yang kinerjanya buruk mungkin diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian ada budaya terfragmentasi. Rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasanya sangat lemah. Para individualis merupakan organisasi dan komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Sisi negatifnya adalah mereka akan kurang bekerja sama. Selanjutnya, bagaimana sih cara membangun budaya yang unggul di perusahaan? Nah, yang pertama ada environment and atmosphere, di mana ini merupakan membangun lingkungan dan juga suasana yang menyenangkan dalam perusahaan. Kemudian ada compensation, di mana konsisten bisa mematuhi dan juga melaksanakan perubahan. Kemudian ada standard and policies. Buat standar yang jelas untuk melaksanakan praktek industri terbaik di perusahaan. Kemudian ada people, menampung semua aspirasi dan juga ide setiap karyawan, fokus untuk merekrut orang yang tepat dan menangani ketidaksesuaian dengan cepat. Selanjutnya ada leadership, di mana para pemimpin bisnis akan memainkan peran penting dalam menciptakan, memelihara, dan mengembangkan budaya perusahaan. Mereka akan membentuk budaya untuk memperlancar implementasi rencana dan strategi mereka. Kemudian ada organization, di mana perusahaan akan menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan pada kekuatan individu di setiap orang. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana aspek spesifik dari keyakinan dan juga perilaku masyarakat itu nantinya akan mempengaruhi aktivitas di tempat kerja. Yang pertama ada perception of time. Salah satu contohnya ada orang-orang di banyak budaya Amerika Latin dan juga Mediterania, mereka lebih bersikap santai tentang penggunaan waktu mereka. Mereka mempertahankan jadwal yang lebih fleksibel dan juga lebih suka untuk menikmati waktu mereka. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berada di negara Jepang dan juga Amerika Serikat, biasanya datang segera untuk rapat, menjaga jadwal yang ketat dan juga bekerja secara berjam-jam. Kemudian selanjutnya ada view of work, di mana beberapa budaya akan menampilkan etos kerja yang kuat,
Ada juga yang menekankan kecepatan yang lebih seimbang dalam pekerjaan dan waktu luang. Contohnya, orang Perancis. Mereka mengatakan pekerjaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan bagi mereka. Sedangkan pekerjaan adalah tujuan itu sendiri di Amerika Serikat. Nah, maka dari itu tidak heran bahwa gaya hidup di Perancis Selatan berjalan lebih lambat. Orang-orang di sana cenderung lebih berkonsentrasi untuk mendapatkan cukup uang untuk menikmati gaya hidup yang santai dan juga berkualitas. Yang ketiga ada material culture, di mana semua teknologi yang digunakan di dalam suatu budaya untuk memproduksi barang dan jasa disebut material culture. Nah, ini sering digunakan untuk mengukur kemajuan teknologi suatu negara. Biasanya, sebuah perusahaan akan memasuki pasar baru jika permintaan untuk produknya telah berkembang atau infrastruktur mampu mendukung operasi produksi. Kemudian yang keempat, ada cultural change. Ciri budaya merupakan segala sesuatu yang mewakili cara hidup, termasuk gerak tubuh, materi, objek, tradisi, dan juga konsep. Salah satu contohnya, budaya membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat di Jepang. Kemudian kuil Buddha di Thailand, merayakan Hari Orang Mati di Meksiko, dan mempraktikkan demokrasi di Amerika Serikat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika sifat-sifat baru tersebut diserap ke dalam budaya, maka perubahan akan terjadi secara alami menjadi peraturan secara bertahap. Kita tahu kalau PT Paragon Technology and Innovation berkembang dan berfokus untuk membuat produk seperti skincare dan make up seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Kaf ini memang paling terbaru di antara yang lain dan paling beda juga karena 3 merek sebelumnya itu fokus untuk perempuan, sedangkan Kaf itu produk skincare yang baru saja di launching oleh PT Paragon untuk laki-laki. Wardah dijadikan PT Paragon Technology and Innovation menjadi produk andalan untuk membesarkan profit dan membesarkan perusahaan. Dan PT Paragon sendiri kenapa memberanikan Wardah untuk menjadi salah satu produk yang diekspor? Karena Wardah ini sudah melakukan banyak sekali percobaan dan tes dari uji laboratorium untuk sesuai dan cocok dengan kulit wanita Asia. Nah, salah satunya adalah Malaysia, Thailand, seperti itu. Namun, di 2016, PT Paragon sempat mengalami kendala berupa tarif dan non-tarif yang ini dipengaruhi oleh hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara lain di Asia seperti itu. Jadi bisa dibilang pada saat itu negara lain masih sulit untuk mempercayai produk olahan Indonesia berupa skincare dan make up. Namun di 2020, PT Paragon berhasil membuktikan bahwa mereka berhasil mengekspor Wardah ini dan diterima di kulit wanita Asia negara lain, tidak hanya di Indonesia. Nah, karena kita tahu juga kalau misalkan bepergian seperti umroh, naik haji, dan ke Eropa, itu biasanya perempuan atau ibu-ibu membawa produk skincare Wardah, dan Wardah lah menjadi salah satu produk yang cocok pada saat dipakai di luar negeri sana. Kalau dikaitkan dengan teori, Wardah dari PT Paragon ini sudah berhasil melakukan yang namanya cultural change dengan sertifikasi halal dan banyak sekali keunikan Wardah yang bisa ditawarkan ke konsumen. Maka konsumen di luar negeri memiliki keputusan dan interest untuk membeli produk Wardah. Karena kita tahu juga kalau misalkan produk skincare itu banyak yang masih berlabel non halal. Tapi Wardah menjanjikan kalau misalkan produk mereka itu aman dan bisa diterima oleh segala kulit. Ada alasan kenapa Wardah yang paling bisa diekspansi PT Paragon untuk menembus pasar internasional. Bukan karena Kaf, Emina, dan Makeover itu tidak memiliki sertifikasi halal, akan tetapi branding yang paling kuat untuk menjadi kosmetik halal adalah Wardah.
karena dari awal itu konsep Wardah itu memang sudah keislamian. Begitu juga target mereka pada saat menembus pasar luar negeri. Mereka mempromosikannya ke film-film yang berbasis Islam dan juga negara-negara muslim seperti misalnya Dubai, dan di Dubai itu mereka mempromosikannya melalui Dubai Modest Fashion Week. Terus untuk film-film yang berbasis Islam itu mereka mempromosikannya lewat film Habibie dan Ainun, 99 Cahaya di Langit Eropa, habis itu juga Ayat-Ayat Cinta 2, dimana semua film yang tadi itu melakukan proses syuting di luar negeri, dan itu bisa dibuktikan pada saat produk Wardah itu tampil di film tersebut. Berarti bisa dilihat bahwa oh ini produk halal yang memang cocok dipakai di luar negeri untuk orang muslim, dan itulah menjadi alasan terkuatnya kenapa Wardah yang paling cocok untuk menjadi target pertama PT Paragon untuk menembus pasar luar negeri. Itu saja materi yang bisa kami rangkum untuk dipresentasikan kali ini mengenai PT Paragon, Wardah, dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.